Terima kasih atas waktu dan kesempatan telah diberikan kepada saya. Untuk itu, perkenalkan nama saya Ferian Letorolo. Di sini saya akan menjelaskan mengenai krisis moneter, politik, hukum, dan kepercayaan di Indonesia. Krisis moneter yang melanda Thailand pada awal Juli tahun 1997 merupakan peristiwa yang menguncang nilai tukar mata uang negara-negara di Asia seperti Malaysia, Filipina, Korea, dan Indonesia. Rupiah yang berada pada posisi nilai tukar 2.500.000 terus mengalami kemerosotan. Situasi ini mendorong Presiden Soeharto meminta bantuan dari International Monetary Fund. Persetujuan bantuan IMF dilakukan pada Oktober tahun 1997 dengan syarat pemerintahan Indonesia harus melakukan perubahan kebijakan, terutama kebijakan ekonomi. Di antara syarat-syarat tersebut adalah penghentian subsidi di penutupan 16 bank swasta. Namun usaha ini tidak menyelesaikan masalah yang dihadapi. Upaya pemerintahan untuk menguatkan nilai tukar rupiah melalui Bank Indonesia dengan melakukan intervensi pasar tidak mampu membendung nilai tukar rupiah yang terus merosot. Nilai tukar rupiah yang berada di posisi 400 pada Oktober terus melemah menjadi sekitar 17 juta. Pada bulan Januari tahun 1998, kondisi ini berdampak pada jatuhnya bursa saham Jakarta, bangkrut perusahaan-perusahaan yang besar di Indonesia yang menyebabkan terjadinya pemutusan hubungan kerja secara berbesar-besaran. Kondisi ini membuat Presiden Soeharto menerima proposal reformasi IMF pada tanggal 15 Januari tahun 1998 dengan ditandatangannya Letter of Intent. Kesepakatan antara Presiden Soeharto dan Direktur Pelaksanaan IMF Michaelis Kandesius. Namun, kemudian Presiden Soeharto menyatakan bahwa paket IMF yang ditandatangannya membawa Indonesia pada sistem ekonomi liberal. Hal ini menyiarkan bahwa pemerintahan Indonesia tidak akan memahami teks mengamati lingkungan 148 kelas 12 SMA atau MA. Melaksanakan perjanjian IMF yang berisi 50 butir kesepakatan tersebut. Kelas 12 SMA atau MA. Situasi tarik-menarik antara pemerintah dan IMF itu menyebabkan krisis ekonomi semakin memburuk. Pada saat krisis semakin dalam, muncul ketenangan sosial dalam masyarakat. Pada bulan-bulan awal tahun 1998, di sejumlah kota terjadi kerusakan anti-Cina. Kelompok ini menjadi sasaran kemarahan masyarakat karena mereka mendominasikan perekonomian di Indonesia. Krisis ini pun semakin menjalar dalam bentuk gejolak-gejolak non-ekonomi lainnya yang membawa pengaruh terhadap proses perubahan selanjutnya. Sementara itu, sesuai dengan hasil pemilu ke-6 yang diselenggarakan pada tanggal 29 Mei tahun 1997, Golkar memperoleh suara 74,5%, PP 22,4%, dan PDI 3%.
Setelah pelaksanaan pemilu tersebut, perhatian tercurah pada sidang umum MPR yang dilaksanakan pada Maret 1998. Sidang umum MPR ini akan memilih presiden dan wakil presiden. Sidang umum tersebut kemudian menetapkan kembali Soeharto sebagai presiden untuk masa jabatan 5 tahun yang ke-7 kalinya, dengan B.J. Habibie sebagai wakil presiden. Dalam beberapa minggu setelah terpilihnya Soeharto sebagai Presiden Republik Indonesia, kekuatan-kekuatan oposisi yang sejak lama dibatasi mulai muncul ke permukaan. Meningkatnya kecematan terhadap Presiden Soeharto terus meningkat, yang ditandai dengan lahirnya gerakan mahasiswa sejak awal 1998. Gerakan mahasiswa tersebut yang mulai mengkristal di kampus-kampus seperti ITB, UI, dan lain-lain semakin meningkat intensitasnya. Sejak terpilihnya Soeharto, krisis moneter, politik, hukum, dan kepercayaan masa Orde Baru. Demonstrasi mahasiswa berskala besar di seluruh Indonesia melibatkan puluh para staf akademisi maupun pimpinan universitas. Garis besar tuntutan mahasiswa dalam aksi-aksi di kampus di berbagai kota yaitu tuntutan penurunan harga sembako atau 9 bahan pokok dengan penghapusan monopoli, korupsi, kolusi, dan nepotisme atau yang disebut dengan KKN, serta sukses kepemimpinan nasional. Aksi-aksi mahasiswa yang tidak mendapat tanggapan dari pemerintah menyebabkan para mahasiswa di berbagai kota mulai mengadakan aksi hingga keluar kampus. Maraknya aksi-aksi mahasiswa yang sering berlanjut menjadi bentrokan dengan aparat keamanan membuat Kemenhankam Jenderal Wiroto mencoba meredamkannya dengan menawarkan dialog. Dari dialog tersebut diharapkan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat kembali terbuka. Namun mahasiswa menganggap bahwa dialog dengan pemerintah tidak efektif karena tuntutan pokok mereka adalah reformasi politik ekonomi, pengunduran diri dari Presiden Soeharto. Menurut mahasiswa, mitra dialog yang paling efektif adalah lembaga kepresidenan dan MPR. Dalam kondisi negara yang sedang mengalami krisis, Presiden Soeharto pada 9 Mei 1998 berangkat ke Kairo, Mesir untuk menghindari konferensi G15. Di dalam pesawat menjelang keberangkatan, Presiden Soeharto meminta masyarakat tenang dan memahami kenaikan harga BBM. Selain itu, menyerahkan kepada lawan-lawan politiknya bahwa pasukan keamanan akan menangani dengan tegas setiap gangguan yang muncul. Meskipun demikian, keseluruhan tetap tidak dapat dipadamkan. Dalam gombolan protes dari berbagai kalangan komponen masyarakat terus berlangsung. Aksi mahasiswa menduduki gedung MPR pada tahun 1998. Reformasi adalah gerakan untuk mengubah bentuk atau pelaksanaan suatu tatanan disukai atau tidak disukai dengan kebutuhan zaman baik. Karena itu, efisien maupun tidak berisi, tidak demokratis, reformasi atau mati. Para aktivitas mahasiswa, spanduk-spanduk terpampang di kampus mereka atau mereka teriakan saat melakukan aksi protes melalui peningkatan unjuk rasa pada akhir April 1998. Tuntutan tersebut menggambarkan sebuah kritik kulminasi dari gerakan aksi protes.
yang tumbuh di lingkungan kampus secara nasional sejak awal tahun 1998. Gerakan ini bertujuan untuk melakukan tekanan agar pemerintah mengadakan perubahan politik yang berarti melalui perubahan politik reformasi secara total. 150 kelas SMA MA munculnya gerakan reformasi dilatar belakangi terjadinya krisis multidimensi yang dihadapi bangsa Indonesia. Gerakan ini pada awal hanya merupakan demonstrasi di kampus-kampus besar. Namun mahasiswa akhirnya harus turun ke jalan-jalan karena aspirasi mereka tidak mendapatkan respon dari pemerintah. Gerakan reformasi tahun 1998 mempunyai 6 agenda, yaitu 1. Sukses kepemimpinan nasional. 2. Amandemen UUD 1945. 3. Mengidentifikasikan masyarakat. 4. Menghapus dewi fungsi ABRI. 5. Melaksanakan supremasi hukum. 6. Pelaksanaan otonomi daerah. Agenda utama gerakan reformasi adalah turunnya Soeharto dari jabatan presiden berikut. Ini kronologi beberapa peristiwa penting selama gerakan reformasi yang memicu pada tahun 1998. Dalam rangka memperingati Hari Kebangkitan Nasional yang akan diselenggarakan pada tanggal 20 Mei 1998, direncanakan oleh gerakan mahasiswa sebagai momen Hari Reformasi Nasional. Awal dari luar dugaan, pada tanggal 12 Mei 1998, 4 mahasiswa Universitas Trisakti Jakarta tewas tertembak peluru. Aparat keamanan saat demonstrasi menuntut Soeharto mundur adalah Elang Mulia, Heri Hartanto, Hendriawan Lesmana, dan Handini Royal. Mereka tertembak ketika ribuan mahasiswa Trisakti dan lainnya baru memasuki kampus setelah melakukan demonstrasi di gedung MPR. Penembakan aparat di Universitas Trisakti untuk menyelut demonstrasi yang lebih besar. Pada tanggal 13 Mei 1998 terjadi kerusuhan, pembakaran dan penjajahan di Jakarta dan Solo. Kondisi ini memaksa Presiden Soeharto mempercepat kepulangnya dari Mesir. Sementara itu, mulai tanggal 14 Mei 1998 demonstrasi mahasiswa semakin meluas. Bahkan para demonstran melalui menduduki gedung-gedung pemerintah di pusat dan daerah. Mahasiswa Jakarta menjadikan gedung DPRD MPR sebagai pusat gerakan yang relatif aman. Ratusan ribuan mahasiswa menduduki gedung rakyat. Bahkan mereka berupaya memenuhi kepemimpinan MPR dan DPR. Agar pengambilan sikap tegas, akhirnya pada tanggal 18 Mei 1998, Ketua MPR DPR Harmoko meminta Soeharto turun dari jabatannya sebagai presiden. Pemerintah akan menjelaskan reformasi secara bertahap dan konstitusional serta komitmen terhadap aspirasi rakyat untuk memulihkan kehidupan politik yang demokratis dan meningkatkan kepastian hukum. Dalam pidato pertamanya pada tanggal 20 Mei
tahun 1998 malam harinya setelah dia dilantik sebagai presiden pukul 19.30 di Istana Merdeka yang disiarkan langsung melalui RRI dan TVRI. B.J. Habibie menyatakan tekadnya untuk melaksanakan reformasi. Pidato tersebut bisa dikatakan merupakan visi B.J. Habibie guna menjawab tuntutan reformasi secara cepat dan tepat. Beberapa poin penting dari pidato tersebut adalah kabinet akan menyiapkan proses reformasi di 3 bidang, yaitu sejarah Indonesia 155, 1 di bidang politik, antara lain dengan memperbarui perundang-undang dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan politik yang bernuansa dengan pemilu sebagaimana yang diamankan oleh garis-garis besar hukum negara GBHN 2 di bidang hukum, antara lain meninjau kembali undang-undang, menghilangkan praktik-praktik monopoli dan persaingan tidak sehat. Di samping itu, pemerintah akan tetap melaksanakan semua komitmen yang telah disepakati dengan pihak luar negeri, khususnya dengan melaksanakan program reformasi ekonomi sesuai dengan kesepakatan dengan IMF. Pemerintah akan menunjukkan tinggi kerjasama regional dan internasional seperti yang telah dilaksanakan selama ini, dan akan berusaha dalam waktu yang sesingkat-singkatnya mengembalikan dinamika pembangunan bangsa Indonesia yang dilandasi atas kepercayaan nasional dan internasional yang tinggi, seperti yang ditunjukkan dalam pidato pertamanya, bahwa pemerintah akan komitmen aspirasi rakyat untuk melihat kehidupan ekonomi, meningkatkan kehidupan politik demokratis, dan meningkatkan kepastian hukum. Maka fokus perhatian pemerintah Habibie diarahkan pada 3 bidang tersebut. Pembentukan Kabinet Reformasi Pembangunan. Sehari setelah dilantik, B.J. Habibie telah berhasil membentukkan kabinet yang diberi nama Kabinet Reformasi Pembangunan, terdiri dari 36 menteri dan 4 menteri negara dengan tugas sebagai menteri koordinator, 20 menteri negara yang memimpin departemen, dan 12 menteri negara yang memimpin tugas tertentu. Dalam kabinet reformasi
pembangunan tersebut terdapat sebanyak 20 orang yang merupakan menteri pada kabinet pembangunan era Soeharto. Kabinet Reformasi Pembangunan terdiri dari berbagai elemen kekuatan politik dalam masyarakat seperti dari ABRI, partai politik, Golkar, PPP, dan PDI, unsur daerah, golongan intelektual dari perguruan tinggi, dan lembaga swadaya masyarakat. Untuk pertama kalinya sejak pemerintahan Orde Baru, Habibie mengikut serta kekuatan sosial politik non-Golkar. Unsur daerah, akademisi profesional, dan LSM, lembaga swadaya masyarakat, sehingga diharapkan 156 kelas 12 SMA, MA terjadi sinergi dari semua unsur kekuatan bangsa tersebut. Langkah ini semacam rainbow curtain yang terakhir kali diterapkan dalam Kabinet Ampera pada sidang pertama Kabinet Reformasi Pembangunan 25 Mei 1998. B.J. Habibie memberikan pengarahan bahwa pemerintahan harus mengatasi krisis ekonomi dengan dua sasaran pokok, yakni tersedianya bahan makanan pokok masyarakat dan berputarnya kembali roda perekonomian masyarakat. Pusat perhatian Kabinet Reformasi Pembangunan adalah meningkatkan kualitas, produktivitas, dan daya saing ekonomi rakyat dengan memberi peran perusahaan kecil, menengah, dan koperasi karena terbukti memiliki ketahanan ekonomi dalam menghadapi krisis. Dalam sidang pertama kabinet itu juga Habibie memerintahkan bahwa departemen terakhir secepatnya mengambil langkah persiapan dan pelaksanaan reformasi, khususnya menyangkut reformasi di bidang politik, bidang ekonomi, dan bidang hukum. Perangkat perundang-undangan yang perlu diperbaharui antara lain Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang tentang Partai Politik dan Golkar, Undang-Undang tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, dan DPRD, Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah, menindaklanjuti tuntutan yang begitu kuat terhadap reformasi politik. Banyak kalangan menuntut adanya amandemen Undang-Undang 1945. Tuntutan amandemen tersebut berdasarkan pemikiran bahwa salah satu sumber permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan negara selama ini dan pada Undang-Undang 1945 memberikan kekuasaan yang sangat besar kepada presiden, tidak adanya check and balance sistem terlalu fleksibel sehingga dalam pelaksanaannya banyak yang salah gunakan pengaturan hak asasi manusia yang minim dan kurangnya pengaturan mengenai pemilu dan mekanisme ekonomi di sidang istimewa MPR 1998. Di tengah maraknya gelombang demonstrasi mahasiswa dan desakan kaum intelektual terhadap
legitimasi pemerintahan. Habibie pada 10-13 November 1998, MPR mengadakan sidang istimewa untuk menetapkan langkah pemerintah dalam melaksanakan reformasi di segala bidang. Beberapa hasil yang dijanjikan pemerintah dalam menghadapi tuntutan keras dari mahasiswa dan gerakan reformasi telah terwujud dalam ketetapan yang dihasilkan MPR, antara lain terbuktinya kesempatan untuk mengamandemenkan Undang-Undang 1945. Demikianlah pembahasan kami saat ini. Sekian dan terima kasih. Calvedo.